Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elektorial dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan kita di Elektorial Podcast dari KPU Kota Blitar dengan saya Hesti di sini. Dan kali ini untuk episode yang kali ini ya kita kedatangan 3 orang tamu. Kalau biasanya kita cuma 2 orang atau 1 orang ya. Di sini kita ada 3 orang tamu dan kebetulan sekali ini formasi lengkap dari Kota Blitar. Maksudnya perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Blitar. Kita sapa dulu ya, mulai dari kecamatan yang ditempati oleh kantor KPU Kota Blitar. Dengan Kecamatan Sananwetan, ada siapa di situ? Perkenalkan, saya Ahmad Wahyu Prasetyo, saya dari PPK Sananwetan, kebetulan hari ini di Divisi Data. Oh, Mas Wahyu di Divisi Data ya? Divisi Data. Saya manggilnya Mas, Pak, atau Encing. Oh, jangan memperlihatkan usia saya, tolong. Oke, saya manggil Mas aja ya. Ya. Oke, kalau yang di sampingnya yang baju putih, yang paling cantik di antara 3 narasumber saya ini ya. Ada siapa di sana? Ya, dari KPPK Sukoharjo, Heni Kristiana dari Divisi Parmas. Waduh, Divisi Parmas. Ada data, ada Parmas. Ini kalau untuk yang satunya ini, aduh, jangan senyum gitu dong Mas sama saya. Senyumnya ke kamera. Siap. Dari Kecamatan Kepanjen Kidul dengan Mas siapa ini? Sabibul Khalir. Kebetulan saya sama dengan Mas Wahyu di Divisi Data dan Informasi di PPK Kepanjen Kidul. Data dan Informasi. Itu ngapain aja Mas? Sampean ngapain aja? Kalau di data dan informasi, kebetulan kan di PPK itu terbagi atas 5 formasi. Anggotanya ada 5, yang pertama adalah ketua, yang kedua adalah divisi data dan informasi. Di situ divisi yang membidangi terkait pemutakhiran data, terus data apapun yang yang berkesinambungan data pemilih dan sebagainya untuk tahapan sampai pada hari H pencoblosan. Setelah itu pasca pencoblosan juga sampai pada rekapitulasi. Terus ada lagi divisi teknis, terus ada lagi divisi hukum. Terus yang kelima ini ada divisinya Mbak Eni, divisi Sosdikli Parmas Dan SDM. Saya masih ingat loh. Siapapun saya masih ingat. Iya. Enggak, maksudnya gini loh Mas, yang saya tanyakan itu, sampean di divisi data itu ngerjakan apa? Apa cuma administrasi atau gimana sih kalau data itu? Jadi di divisi data ini bukan hanya soal administrasi, tetapi mengolah bagaimana, kalau di istilah divisi data dan informasi ketika berbicara tentang tahapan ini ada istilah namanya DP4, DPT, terus sampai pada daftar pemilih sementara. Tadi kan alurnya tadi kan Mas Habib sudah bilang ya, ada alurnya itu, ada DP4, ada DPS dan lain sebagainya. Kalau DP4 itu tahapan yang mana dan sebenarnya DP4 itu apa sih Mas? Nah, mungkin terkait tahapan itu kan ada beberapa tahapan terkait itu, ada DP4, DPS, DPSHP, DPT dan juga DPT-TB atau HP itu. Nah, mungkin untuk DP4, nah ini data yang diturunkan dari kementerian atau Mendagri pada khususnya. Nah, pasca itu akan dimutakhirkan oleh Pantarleh yang nantinya itu akan menjadi DPHP yang diplenokan di tingkat kelurahan dan juga tingkat kecamatan. Nah, pasca itu diplenokan ke tingkat kota untuk menjadi DPS. Nah, pasca DPS ini akan ditanggapi oleh masyarakat, akan ditambahkan di kelurahan ataupun diberitahukan kepada masyarakat bahwasanya DPS ini sudah terbentuk untuk dicarikan tanggapan masyarakat. Siapa tahu ada pemilih yang belum masuk ataupun ada pemilih yang sudah meninggal atau kehilangan hak suaranya. Gitu. Terus kalau saya nih ya, misalkan saya itu mau rubah status ya, dicatat mau rubah status. Itu saya lapornya kemana dan saya ngeceknya itu kemana ya? Nah, kalau terkait itu kan masuknya ke tanggapan masyarakat. Untuk tanggapan masyarakat itu setiap kelurahan atau di sekretariat teman-teman PPS itu bisa langsung ke situ untuk untuk memberikan tanggapan masyarakat. Ataupun kita kan dari
khususnya mungkin belum tahu sama atau tidak dengan kecamatan yang lain. Kita di Kecamatan Sanan Wetan ini khususnya kita kerjasama dengan pihak kelurahan itu untuk memberitahukan kepada RT dan juga RW supaya juga ikut berpartisipasi terkait tanggapan masyarakat tersebut. Jadi ketika ada warga atau masyarakat di Kecamatan Sanan Wetan ini yang ingin memberikan tanggapan masyarakat itu bisa melalui RT yang nantinya akan disalurkan ke PPS. Yang pasti itu dengan bukti otentik seperti KTP ataupun KK. Nih, kalau misalkan saya kan nih, saya mau ngecek atau teman pemilih atau sobat elektoral yang ada di rumah atau dimanapun mau ngecek udah terdaftar atau belum, atau mau ngecek datanya ini sudah benar atau belum, itu bisa nggak ya? Bisa lewat DPT online. Oh, ada alamat webnya. Jadi ada 2 metode. Ketika sahabat pemilih, teman-teman pemilih ini apakah saya belum terdaftar, sudah terdaftar atau belum. Nah, yang pertama tadi Mas Wahyu sudah menyampaikan bahwa hasil dari DPS ini untuk mengetahui bagaimana teman-teman ada yang sudah masuk di dalam DPS atau belum. Nah, mekanismenya kan kalau di Sanan Wetan itu kan bersinergi dengan pihak kelurahan setempat yang terlingkup di Kecamatan Sanan Wetan. Lanjut di breakdown kepada RT RW, jika masyarakatnya ini belum terdaftar maka silahkan cek di lembaran yang sudah ditempel di masing-masing kelurahan ini ada hasil DPS daftar pemilih sementara yang sudah ditempelkan oleh teman-teman DPS. Kan tapi lembarannya banyak kan Mas? Itu Mas bukai satu-satu, metani satu-satu itu kan juga kesulitan. Adakah cara yang lain? Ada cara yang lebih efektif. Kalau zaman sekarang tidak asing lagi dengan web browser. Nah, bagi teman-teman ini silakan buka website lewat Google, bisa lewat segala platform apapun bisa. Ini alamatnya adalah www.cekdptonline.kpu.go.id. Maka di situ portal untuk mencari apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Nah, di platform itu silakan input NIK dari teman-teman pemilih. NIK bisa, terus nama juga bisa, tapi lebih akurat NIK. Lebih akurat kita pakai NIK ya. Soalnya kan nama-nama dari masyarakat itu banyak yang sama. Betul. Nah, Banyak yang sama itu. oh iya. Kalau NIK itu masih beda. Iya, nama-nama banyak yang sama. Jangankan di luar Blitar ya, di luar kecamatan. Saya sama tetangga saya kan namanya yang sama dengan saya itu ada 3. Betul. Kalau secara prinsip NIK kan dari Dispendik Capil kan memang 1 orang kan dikhususkan untuk 1 orang. Iya. Nanti takutnya ketika ini ternyata nama saya udah dicoret, dikasih keterangan meninggal kan tidak lucu. Wah, saya masih ada di sini gitu kan. Waduh, ketika teman-teman pemilih nantinya mengetahui bahwa nama saya kok di situ nggak ada. Sebenarnya sebelumnya di DPT pemilu sebelumnya ini ada loh, ini kenapa? Nah, itu salah satunya alternatif untuk mencari bagaimana posisi data saya ini sebagai pemilih atau bukan, ataupun jangan-jangan seperti tadi saya dicoret meninggal. Nah, itu kan masuk, tapi nggak apa-apa, itu masuk di tanggapan masyarakat, nggak apa-apa, sehingga apa yang menjadi hak suara kita untuk pemilu 2024 ini terpenuhi seperti itu. Ini gini, tadi kan sempat ada yang bilang masalah coklit ya. Coklit, tadi ada petugas pemutahiran data pemilih ya. Kalau di Kota Blitar itu berapa sih jumlahnya? Kalau di Kepanjen itu ada berapa? Di Kepanjen itu ada 124 petugas pemutahiran data pemilih. Kalau dari Kecamatan Sukorejo ada berapa Mbak jumlah pantarlihnya? 149. Kalau Sanan Wetan? Kalau di Sanan Wetan ini saya mungkin berani sombong lah dengan kedua. Ya, kalau di Sanan Wetan ini paling banyak. 162. Enggak pusing Mas? Ya nggak pusing lah. Itu kan peringkat 124. Nomor 3 paling kecil. Betul. Berarti kalau yang ini paling banyak. Oke. Tuh kalau di dalam coklit sendiri kemarin kan sudah lewat ya prosesi coklitnya ya. Ada kesulitan nggak kendala-kendalanya? Yang paling besar?
Yang paling banyak ini yang paling banyak dulu. Aku mau tanya yang paling banyak dulu. Ya, Kendalanya apa sih di lapangan, Mas? Kalau kendala di lapangan mungkin yang tidak dimiliki oleh 2 kelurahan yang lain, kita punya 511. Nah, Apa itu 511 itu? 511 itu Kodim. Kodim 511 itu tempatnya tentara. Oh, Yonif itu ya, Mas Yonif ya. 511. Nah, Bukan itu kan Kodim. memang ada SOP tersendiri di dalam. Saya juga baru tahu bahwa kalau di Yonif 511 itu ada RT-nya juga. Oh, Kalau jadi tahun kemarin kan di dalam itu ada ada RT, ada pengurus RT-nya juga, yang itu dari pihak Yonif 511 sendiri. RT-nya tentara juga. RT-nya tentara juga. Terus berarti di dalamnya kita harus mengikuti SOP dari kemiliteran. Iya, kita juga mengikuti SOP dari Yonif 511. Tapi kalau SOP kemiliteran yang lebih sifatnya ke fisik, ke merangkak itu ya enggak, maksudnya protokoler ya, Mas. Masa iya pandarlingnya suruh merangkak. Nah, mungkin kan yang beda dengan 2 kelurahan yang lain itu. Dan rata-rata untuk pemilih yang ada di dalam lokasi tersebut itu hanya istri dari TNI dan juga anaknya. Oh iya, karena kalau TNI atau Polri kan untuk hak memilihnya sementara ditangguhkan ya. Kecuali kalau beliaunya sudah pensiun baru hak untuk memilihnya dikembalikan lagi. Nah, untuk di dalam pemutakhiran di dalam tempat tersebut mungkin teknisnya itu dikumpulkan oleh RT-nya. Gak mungkin kan dari teman-teman Pantarlih itu dodoki satu-satu dari rumah ke rumah. Nah, itu kan dikumpulkan oleh RT-nya untuk dicoklit di satu tempat di aula di 511. Itu pun kita juga didampingi oleh Panwascam. Kita didampingi Panwascam supaya ini juga sinergi lah ibaratnya seperti itu. Oke, jadi sesuatu yang enggak biasa ya, kita nyoklit dikumpulkan. Kalau yang lain nyoklit itu kan kita keliling. Kalau ini nyoklitnya dikumpulkan. Karena harus mengikuti SOP dari Yonif. Iya. Tapi nggak apa-apa karena memang kita juga harus menghargai mereka yang ada di sana itu adalah sebuah lembaga negara juga ya. Beliau yang ada di sana itu adalah sebuah lembaga negara dan lokasi Yonif sendiri memang berbeda kalau dibandingkan dengan lokasi sipil. Gitu. Kalau ini yang terbanyak kedua ini Sukorejo ini kendalanya apa? Kendala terbesarnya apa? Kendala terbesar itu yang paling banyak di PPS Sukorejo, yaitu ada beberapa kampung seperti Kampung Hollywood, nggak mau nyebut merek ya? Ya. Kampung Hollywood sama Kampung Sarina. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ya, yang kedua itu di daerah Pakunden, PPS Pakunden, orang-orang yang perumahan itu tidak bisa digabungkan dengan warga luar. Berarti itu untuk penempatan TPS-nya ya. Jadi sulit kalau orang perumahan dicari jam-jamnya itu yang jadi masalah. Oh, kesulitannya. Banyak orang yang bekerja sebagai di bidang-bidang ini ya, formal ya. Formal. Tapi yang paling seru itu di Kampung Sarina. Gimana itu kalau di Kampung Sarina itu? Kemarin tuh waktu sama KPU itu ke sana lewat kuburan, sungai. Waduh, lucu ya. Lembah seperti kayak Doraemon. Mendaki gunung, lewati lembah. Ada, bisa dicek di IG-nya PPK Sukorejo. Oke. Ada yang satu rumah Cina itu Pantarlihnya dikejar anjing, ada juga. Itu. Aduh. Ya. Ada videonya nggak waktu dikejar anjing? Ada di IG juga bisa dilihat. Oke. Bisa dicek. Dikejar anjing. Jangan nyanyi. Ini bukan room karaoke. Ini room podcast KPU ya. Oke, tolong. Saya jadi tertarik jadi PPK Sukorejo. Barangkali tahun depan saya jadi PPK Sukorejo. Kita tukar dulu. Lebih seru lagi kalau bagian data tuh hadir di sini. Lebih seru lagi. Oke. Iya kebetulan karena kalau di Kota Blitar sendiri tim data itu laki-laki semua. Kalau yang tim Parmas itu perempuan semua. Oke. Oke, kalau di Sukorejo
di Kepanjen. Kecamatan yang paling sedikit. Yang paling ragil wis, Kecamatan Ragil. Itu Mohon izin kakak-kakak. Jadi di Kepanjen Kidul ini ada, kalau saya kemarin mengamati, ini sebenarnya ada 2 kejadian yang saya kira unik ya. Yang pertama di PPS Ngadirejo. Jadi secara lokasi PPS Ngadirejo ini kelurahan yang paling pojok sendiri. Jadi utara perbatasan dengan kabupaten. daerah pinggiran. Tapi bukan 3T ya? Bukan 3T ya? Apa itu 3T? Terbelakang, terpinggir. Alhamdulillah jalannya sudah aspal semua ya. Jadi di Ngadirejo ini ada kejadian unik di mana dua rumah pemilih itu secara lokasi pemetaan, lokasi wilayah itu sebenarnya 2 rumah ini sudah masuk di wilayah kabupaten. Kebetulan Kabupaten Blitar di Kecamatan Lego. Nah, tapi secara administrasi ini masih dalam lingkup Kelurahan Ngadirejo. Ini jaraknya sudah jauh sekali, bahkan utaranya Kelurahan Ngadirejo itu kan ada desanya Bangsri. Nah, jadi 2 rumah ini secara letak dia bukan lagi di mepet perbatasan, tidak, tapi sudah di luar tembok perbatasan. luar tembok perbatasan. Bahkan ini tadi melewati sawah, untuk coklat itu melewati sawah gitu. Secara de facto memang dia 2 rumah ini sudah masuk di dalam kabupaten, tapi secara de jure, secara administrasi ini masih dalam lingkup Kota Blitar. Jadi untuk Pantarleh yang baru kemarin ada di PPS Ngadirejo itu Pantarleh baru sempat bingung yang menguasai TPS tersebut. Mas, ini kok wilayahnya kabupaten, tapi kok masuk di dalam kota? Untuk pemilu tahun ini, untuk data ini kita mengedepankan prinsip secara de jure, secara administrasi. Jadi meskipun dia kalau khususnya di Ngadirejo ini sudah wilayah kabupaten, tapi 2 rumah ini secara kependudukan masih dalam lingkup kota. Gitu. Tetap untuk menuju venue itu ya kita lewat sawah. Venue saudara-saudara. Nah, itu ya. Iya, nah betul. Itu untuk Ngadirejo. Terus yang kedua di Kelurahan Sentul ini ada. Jadi pemilih itu ketika didatangi oleh teman-teman Pantarleh ini sangat takut. Takutnya bagaimana? Nah, si pemilih ini dalam satu keluarga ini takut bahwa coklat ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang tidak legal. Nah, ini tuh pentingnya dalam sosialisasi seperti itu. Bahkan sampai teman-teman Pantarleh ini ya mohon maaf Mas, dari batas maksimal untuk menjelaskan sampai belum bisa diterima oleh Pantarleh, sehingga teman-teman PPS dan PPK ini ikut turun bagaimana mengedukasi pemilih ini agar data ini sebuah rangkaian dalam pemutakhiran data pemilih untuk kontestasi pemilu 2024. Apa kabar ini? Apa kabar tim Parmas ini? Apa kabar divisi Parmas? Bagaimana sosialisasinya? Alhamdulillah, setelah kita berikan pengertian akhirnya tersadar. Alhamdulillah tersadar. Oke, kalau di Kota Blitar itu kan ada lapas. Gini ya? Dicoba. Enak. Saya nggak bisa ini mau ambil. Gimana ini nggak bisa saya mau ambil? Ada malaikat. Oke. Mas Ayu nggak ngopi ya? Di sini aja nanti. Oh nanti. Nanti takutnya kering. Nah, oke, di Kota Blitar itu ada lapas kan ya? Iya betul. Di Kota Blitar kan kita punya lapas ya 1 ya. Dua. Anak dan juga sebutannya lapas kelas 2A itu untuk anak, lapas anak. Yang kedua ini lapas kelas 2B. Itu yang bertepatan kebetulan di Kepanjen Kidul juga yang di lapas 2B. Oh, lapas 2B itu di Kepanjen Kidul. Kepanjen Kidul, tepatnya di Kelurahan Kepanjen Lor. Itu ada pemilihnya juga di sana. Nah, itu kan yang di situ kan juga masih mempunyai hak pilih semua. Oke, itu perlakuannya seperti apa itu, Mas?
Kalau untuk jadi di dalam tahapan ini ada dua kategori TPS. Yang pertama TPS reguler. TPS reguler itu yang tersebar. TPS reguler itu yang tersebar di seluruh kelurahan masing-masing, dan juga ada TPS lokasi khusus. Di TPS lokasi khusus ini yang meliputi, kalau di Kota Blitar ini ada lapas kelas 2B. Itu yang diproyeksikan untuk menjadi TPS lokasi khusus. Karena apa? Di lokasi khusus ini kan tidak mungkin orang yang masih di dalam rutan rumah tahanan ini memilih di TPS reguler, ini nggak mungkin. Nah, maka dari itu ada namanya TPS lokasi khusus, di mana di situ nanti juga dilakukan proses pemilihan di situ. Jadi ada TPS khusus, sebetulnya TPS khusus di situ. Nah, pemutakhirannya ini langsung dihandle oleh KPU. Ya betul, langsung dihandle oleh KPU. Jadi kita hanya menerima data yang diturunkan oleh KPU, terus kita tandai terlebih dahulu. Biasanya ada dua kegandaan, ada satu kegandaan di mana di daftar penduduk pemilih DP4 tadi yang diterima oleh teman-teman Pantarlih di TPS reguler itu ada, kemudian di DPT daftar pemilihnya lokasi khusus TPS ini juga ada. Nah, nanti kita sandingkan gimana keberadaan yang sebenarnya orang itu sudah keluar atau masih di dalam, nanti kita mutakhirkan. Oke. Jadi baik yang di lapas maupun yang reguler tetap semuanya tetap punya hak pilih ya. Tetap hak pilih karena jargon kita adalah KPU melayani. Tetap melayani. Oke. Itu berarti kalau untuk lokasi khusus untuk di Kota Blitar sendiri hanya di Kepanjen itu. Hanya di Kepanjen itu ya. Alhamdulillah dia TPS regulernya paling sedikit. Paling sedikit. Untung nggak di Sanan Wetan ya. Kasihan sekali dia, TPS-nya banyak loh ya. Ini kalau tadi kan kalau yang Sukorejo sama Panjen Kidul itu ada cerita-cerita unik. Kalau di Sanan Wetan nih, itu yang unik itu gimana Mas? Karena kalau berdasar informasi yang ada, ini kan Bapak Ibu Komisioner KPU Kota ini kan banyak yang di Sanan Wetan. Ya, itu gimana itu proses coklitnya mereka tuh gimana Mas? Nah mungkin untuk kejadian unik di Sanan Wetan itu kedua, nanti akan saya bahas kedua. Itu yang pertama ini ada salah satu Pantarlih ini coklit sesuai alamat yang ada di DP4 atau daftar pemilih. Ketika datang ke sana, rumahnya ternyata itu sudah dibongkar. Jadi nggak ada rumahnya di lokasi tersebut. Itu ya sampai akhirnya untuk Pantarlih itu koordinasi dengan RT setempat. Ternyata memang sudah buat rumah baru di RT yang sama. Untungnya seperti itu, tidak buat rumah baru di luar kota ataupun di mana. Jadi untungnya seperti itu. Itu kan pentingnya koordinasi dengan pemangku daerah setempat ya, betul. Mulai dari kelurahan, RT, RW itu kita memang ada koordinasi di sana. Untuk koordinasi terlebih dahulu sebelum door to door. Iya. Nah, yang selanjutnya mungkin untuk komisioner dari KPU Kota Blitar ini kan rata-rata wilayah rumahnya itu rata-rata Sanan Wetan. Mungkin ada 4 ini yang Sanan Wetan. Oh iya dari 5 orang komisioner ada 4 yang di Sanan Wetan. Satu di Kepanjen gitu. Di Kelurahan Kauman ya. Kalau yang di Sanan Wetan ini terbagi di beberapa kelurahan kah atau ngumpul ini Bapak Ibu komisioner ini di satu kelurahan? Nah, untuk itu berpencar di beberapa kelurahan. Untuk itu di Kelurahan Gedok itu ada Bapak Umam selaku Ketua KPU Kota Blitar. Itu di Sanan Wetan itu ada Bapak Rangga. Oke. Bagian Sosdikti Parmas. Oh ya. Terus di Kelampok itu ada Bu Nini bagian data, dan di Karangtengah itu ada Bang Edi. Oh bagian itu di perumahan. Bagian hukum. Iya. Itu semuanya nggak tahu kenapa kok ngumpul di Kecamatan Sanan Wetan. Saya juga bingung ini kenapa kok ngumpul semua di Kelurahan Sanan Wetan. Asal jangan ada label yang lain loh ya. jangan. Oke. Melayani. Tapi dengan adanya itu kita diuntungkan sebenarnya. Diuntungkan karena
itu menuntut buat teman-teman penyelenggara itu supaya kita itu lebih teliti. Seumpama nanti ketika ini di Kelurahan Gedok ketua KPU ternyata malah nggak kecoklit kan ya lucu. Iya. Dengan adanya 4 komisioner yang ada di wilayah Sanan Wetan itu membuat kita dari teman-teman penyelenggara khususnya di Kecamatan Sanan Wetan ini menjadi lebih teliti, ibaratnya seperti itu. Ekstra. Jangan sampai malah tokoh-tokoh itu nggak tercoklit ya. Jadi selain Bapak Ibu Komisioner ini kan dari Bapak Ibu Komisioner juga menginstruksikan bahwa ketika teman-teman Pantarlih ini untuk turun di situ monggo untuk dipetakan mana yang ada tokoh publik figurnya seperti wali kota itu ada di Kecamatan Kepanjen itu dan lain sebagainya. Itu kita jangan sampai ya apa yang disampaikan Mas Bayu tadi benar. Jangan sampai public figure ini malah tidak tercoklit. Nah, seperti itu. Unik ini cerita unik ketika nanti Bapak Ibu Komisioner KPU ada beritanya Bapak Ibu Komisioner tidak tercoklit. Tapi enggak ya, tapi sudah tercoklit semua ya. Dan saya sempat lihat di Instagramnya Sanan Wetan kalau nggak salah itu Pak Umam koleksi stiker dari tahun pemilu kalau nggak salah dari 2010. Iya Mas ya. Di jendela rumahnya itu sampai yang udah kusem-kusem. Itu ada nggak di kecamatan lain yang pemilihnya itu koleksi stiker coklit? Kalau di Sanan Wetan sampai mulai dari tahun berapa? Kalau nggak salah yang saya lihat di Instagram itu 2003 ada, 2003-2004 ada. Lama sekali. Kalau di Kepanjen Kidul ini, jadi kalau di Kepanjen Kidul ini terakhir 2015. Masih baru ya, masih baru. Nah stikernya sampai kusam gitu. Ini antara dia beliaunya tidak mau jangan bilang gitu nanti jangan podcast kita nanti di-ban sama ketua. Antara untuk historisnya bisa terrecord atau ada unsuran nggak tahu, tapi unik sekali ketika berbicara tentang stiker ini kan historisnya kan terrecord sangat jelas gitu. Tuh, bagus itu ya. Mungkin kalau mulai dari inilah saya akan mengkoleksi itu mungkin sampai tahun 2050. Jadi kalau mau rehab rumah jendelanya dicabut. Kacanya diambilnya itu kan juga unik gitu. Masuk daftar list keunikan ketika siap. Kan sekarang Anda penyelenggara ya. Anda penyelenggara terus nanti ke depannya pasti punya anak dan cucu. Tolong dipesankan itu mungkin ya. Oh iya, jadi supaya menjadi sejarah nanti ya. Nanti ada piagamnya nanti. Entah ketua KPU yang mana nanti. Cerita unik di stiker. Iya, cerita unik di stiker. Oke. Udah cukup lama nih ya kita ngobrol-ngobrol masalah pemilu. Jadi terkait coklit juga kita bahas. Karena yang lagi lagi hot, lagi anget-angetnya itu kan terkait pemutakhiran data yang baru saja selesai. Next kan kita masih akan menghadapi berbagai macam tahapan ya. Jadi jangan bosan ketika nanti saya ajak ke sini lagi. Masih panjang tahapan ini. Ini masih DPS. Iya, ini masih betul. Sedangkan pemilu kita masih 2024 di bulan Februari tanggal 14. Jadi setelah DPS ini masih ada DPS HP hasil perbaikan. Terus masyarakat masih bisa diterima terus ya? Masih bisa masuk. Itu daftar pemilih tetap pun masih ada namanya tahapan lagi yang bernama DPTHP. DPTHP itu ya daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Tanggapan masyarakat sampai pada. Jadi kembali lagi kan untuk sobat elektoral dimanapun Anda berada. Ketika tahapan-tahapan ini dari pembicaraan ini tadi, tahapan ini berlanjut terkait pemutakhiran data, tanggapan masyarakat masih juga dibutuhkan. Jadi jangan lupa tetap cek DPT online ya di www.cekdptonline.kpu.go.id. Tuh tetap cek di sana, kemudian juga jangan lupa setelah dicek jangan hanya dicek saja, kalau memang ada data yang kurang tepat silahkan langsung segera dilaporkan kepada PPS di kelurahan masing-masing.
Kalau misalkan saya tiba-tiba di Jakarta terus ternyata data saya salah, saya laporan ke Jakarta boleh nggak ya? Saya laporannya ketika misalnya saya ada di luar kota, bukan di Blitar ini ya, taruh kata saya ada di Jakarta, saya lapornya ke PPS yang ada di Jakarta itu boleh nggak? Lapor untuk ketika keberadaan datanya. Iya, maksudnya ada data yang salah. Kalau untuk nanti pemilihannya di sana, artinya kalau 14 Februari ini Mbak tetap milih di domisili asal, itu silakan laporan ke ya betul PPS domisili prinsipnya secara de jure alamat KTP di situ. Ya, kecuali kalau pada 14 Februari ini Mbak pengen memilih di luar wilayah, ya itu ada mekanismenya. Oke, itu nanti akan ada penjelasan tersendiri dan karena di sini waktunya juga sudah terbatas ya, sudah terbatas. Mungkin kata-kata untuk memilih dari masing-masing Mbak dan Mas yang ada di sini. Mungkin dimulai dari yang paling ragil dulu nggak apa-apa ya. Nanti closingnya di yang paling besar. Oke, mungkin kata-kata untuk teman pemilih dan sobat elektoral yang ada di rumah, silakan Mas. Baik, mungkin kata-kata saya simpel. Sebagai penyelenggara, simpel saja. Apapun yang terjadi, sedikit tapi penuh makna yang sangat banyak. Iya. Oke, silakan untuk Mbak Heni mungkin. Kalau dari Sukoharjo, jangan golput bagi teman-teman pemilih pemula. Oke, fokusnya ke teman-teman pemilih pemula ini ya. Oke, silakan. Closing terakhir. Kakak tertua. Ya. Nah, mungkin sebelum itu akan saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman Pantarlih, karena memang teman-teman Pantarlih ini adalah garis terdepan dalam pemutakhiran data pemilih. Selain itu saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman PPS yang sampai ngelembur-lembur lah ibaratnya seperti itu untuk melakukan rekap sampai pada akhirnya ini menjadi DPS yang sudah ditetapkan sampai hari ini. Nah mungkin untuk seluruh pemilih yang ada di Kota Blitar ini kalau bisa besok pada tanggal 14 Februari 2024 nyoblos, karena memang satu suara dari masyarakat Kota Blitar itu menentukan Kota Blitar ini ataupun negara ini mau dibawa kemana. Nah mungkin seperti itu, jangan sampai golput. Oke, terima kasih untuk Mas dan Mbak bertiga. Jadi izinkan saya untuk menyimpulkan ya, kalau dari kata-kata teman-teman bertiga ini di sini, kita semua itu punya hak pilih. Kita semua punya hak suara. Kita berhak dan juga memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin kita. Jangan sampai kita nanti mengabaikan hak pilih kita dan menggunakannya dengan tidak bijak. Itu dari saya, dan tidak lupa saya ucapkan seperti Mas Wahyu tadi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Pantarlih di Kota Blitar yang sudah bekerja keras untuk pemutakhiran data pemilih. Tidak lupa untuk teman-teman PPS dan juga teman-teman PPK sekota Blitar yang juga mendukung untuk pemutakhiran data pemilih. Tetap semangat dan jangan golput. Oke, tetap ya jargonnya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita di KPU Kota Blitar. Masih dengan saya Hesti. Dan tidak lupa salam KPU melayani.